Perkenalkan kami dari kelompok 4, dengan anggota sebagai berikut. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang faktor penyebab korupsi. Simak yuk. Apa itu korupsi? Secara harafiah korupsi atau corruptio yang berasal dari bahasa Latin berarti busuk. Adapun pendapat dari Robert Klitgaard, korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi jabatannya dalam negara, untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Secara yuridis menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi merupakan setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Setelah penggabungan dari beberapa sumber, bisa disimpulkan bahwa korupsi merupakan perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Faktor korupsi dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Mari kita pelajari bersama. Yang pertama, faktor internal merupakan penyebab korupsi yang berasal dari diri pribadi seseorang. Faktor internal terdiri dari 4 faktor. Mari kita bahas satu persatu. Faktor yang pertama adalah sifat tamak dari manusia. Walaupun para pelaku tindakan ini digolongkan sudah mampu, akan tetapi sifat tamak dan rakus memunculkan hasrat besar untuk memperkaya diri sendiri. Faktor yang kedua adalah gaya hidup. Gaya hidup yang konsumtif ini seringkali tidak seimbang dengan apa yang mereka miliki. Pendapatan yang tidak dapat mendukung gaya hidup konsumtif akan mendorong seseorang melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya. Faktor yang ketiga adalah moral yang lemah. Seseorang yang memiliki moral yang lemah cenderung mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan korupsi. Pengaruh-pengaruh ini bisa datang dari atasan, teman kerja, atau pihak manapun yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Faktor yang keempat adalah dorongan keluarga. Lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan pada seseorang untuk melakukan korupsi. Hal ini bisa terjadi karena adanya pemikiran bahwa sesudah melakukan tindakan korupsi hasilnya bisa dinikmati bersama. Lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan penyebab korupsi yang berasal dari luar kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah aspek ekonomi. Apabila seseorang berada dalam situasi yang mendesak yang berkaitan dengan ekonomi. Dalam keadaan tersebut seseorang pasti memikirkan jalan pintas dalam mengatasi masalahnya, di antaranya adalah dengan melakukan korupsi. Yang kedua adalah aspek politik. Seseorang yang berkuasa di bidang politik,
justru memanfaatkan kekuasaannya sebagai sarana untuk melakukan tindakan korupsi. Yang ketiga adalah aspek organisasi. Ketika seseorang dalam organisasi melihat celah di mana organisasi tersebut lemah dalam akuntabilitas, sistem manajemen yang buruk, dan tidak adanya kebiasaan yang benar, maka dengan mudahnya seseorang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan tindakan korupsi. Adapun contoh tindakan korupsi yang sering kita temui di tengah masyarakat sebagai berikut. Berikut beberapa dampak dari tindakan korupsi bagi masyarakat. Dan pemerintah pun juga merasakan dampak atas terjadinya tindakan korupsi tersebut. Dampaknya antara lain: setelah mempelajari faktor hingga dampak tindakan korupsi, alangkah baiknya kita untuk melakukan upaya pencegahan tindakan korupsi. Berikut beberapa contoh upayanya. Terima kasih sudah melihat secuplik video edukasi kami. Semoga kita bisa mempelajari dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari.